ngomongin story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau nyeritain film pergedebukan requestan Basmers berjudul My Boss My Hero versi Korea yang rilis tahun 2001 kemarin nih men. Kalau yang versi Jepang, Nema sama Caseto udah pernah ngebahas sih setahun yang lalu. Cari aja di stop video story Nema ya men. Dan buat Basmers yang requestnya belum diturutin, sing sabar yuk men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang gangster hebat di Korea yang akan menyerang suatu wilayah untuk memperluas daerah kekuasaannya. Bos dari gangster ini sendiri sangatlah menakutkan. Dengan didampingi dua orang kepercayaan yang sangat ahli dalam dunia perkelahian, yaitu Kari, seorang ahli karate, namun sayangnya dia terkenal oon. Dan Sangdu, si ahli dalam menggunakan pedang kayu, tapi buruk dalam bertarung menggunakan tangan kosong. Sedangkan bos mereka, ini belegunya, bernama Dusik, sang manusia barbar. Setelah misi mereka selesai, Dusik balik ke markas besar nih ceritanya. Nah, pas mau masuk, Dusik sempat nguping pembicaraan bos besar dan para pemimpin cabang tentang penyerahan wilayah kekuasaan yang dimana saat itu Dusik diremehin gara-gara cuma tamatan SMP doang men. Jadi, semua orang anggap Dusik ini gak pantas buat megang satu wilayah pun di Korea. Tapi karena kedisiplinan dan keloyalannya melebihi anak buahnya yang lain, bos besar cenderung sayang banget dan masih kekeh pengen ngebela Dusik. Sampai pas begitu Dusik masuk, langsung dites tuh sama pemimpin cabang. Dan hal memalukan pun tak terhindari. 대사장도 메일 줄 수 있지? 110-211 서울시 중구 명동 844번지 이코빌라 303호. Abis kejadian itu, Dusik nyamperin Kari dan Sangdu yang lagi enak-enaknya mangku purel di karaokean. Kayak lagu dangdut. Saat itu, Dusik curhat kalau dia abis dicengin bos besar dan para pemimpin cabang gara-gara cuma lulusan SMP. Ngedenger itu, dua anak buah kampret jelas gak terima dong. Seketika, Kari pun pengen ngebuktiin kalau dia gak sebodoh itu dengan ngasih tes tuh ke Dusik. Lah kok malah malu sendiri. 안 됐어, 이 새끼야. 빨리 봐. 응? 이 안 된 새끼야. Serius men, permen. Sebadung-badungnya kalian jangan pernah ngelupain dua hal, attitude dan pengetahuan. Gila, bisa bener gini ya Nema. Oke, kali ini Dusik nemenin sang bos besar ke tempat pijat nih ceritanya. Abis basa-basi bentar, bos besar nyuruh Dusik nulis namanya sendiri di secari kertas men. Dengan penuh percaya diri, Dusik pun berniat ngebuktiin kalau dia nggak segoblok itu. Masa nulis nama sendiri aja nggak bisa? Ya nggak mungkin dong. Namun faktanya, sudahlah. Dengan mengetahui pengetahuan anak buah kesayangannya punya IQ yang hampir di ambang jajaran Genjang, bos besar pun nyuruh Dusik lanjutin sekolah di SMA biar Dusik bisa punya ijazah dan memiliki wawasan yang luas tentang kehidupan. Alhasil, Sangdu pun segera nyiapin semua berkas dan keperluan Dusik buat sekolah di SMA swasta bernama Sangchun yang berada di wilayah Gangnam. Bahkan, Sangdu juga udah ngerubah umur Dusik jadi 20 tahun. Karena menurut survei Sangdu yang hingga kini masih diragukan keabsahannya, banyak yang bilang kalau Dusik masih kelihatan kayak remaja berusia 20 tahunan. Tapi yang jadi persoalan bukan itu. Dusik heran aja kok bisa dia diterima di SMA itu. Padahal track recordnya sendiri sangatlah buruk. Dan inilah jawabannya. 기부 입학 형식으로 했습니다. The power of pintu belakang. Nah, saat yang ditunggu pun tiba. Dusik mulai bersiap dan memakai seragam sekolahnya. Lah kok pas mau berangkat sekolah, tanpa sepengetahuannya, Kari dan anggota geng yang lain ngumpul buat ngucapin selamat tuh ke Dusik. Dan karena malu ya kan, alhasil 모르면 새끼야, 물어보라고 새끼야. 이 기본이 안 된 새끼야. singkat cerita, Dusik udah nyampe di dekat sekolah nih men.
Saat itu, Dusik mutusin untuk berangkat sekolah jalan kaki aja biar nggak terlalu mencolok. Dan karena ngelihat murid-murid lain mulai berlari keenakan gara-gara gerbang sekolah mau ditutup, Dusik jadi ikutan lari dong. Sampai tiba-tiba dia malah papasan sama dedek gemes yang bernama Yunju men. Namun sayang seribu sayang, gara-gara momen tadi, Dusik jadi terlambat masuk dan dihukum sama guru killer bernama Pak Ju. Awalnya sih Pak Ju cuma penasaran sama tampang Dusik yang belum pernah dia lihat. Tapi begitu tahu kalau Dusik adalah murid baru dan berani telat di hari pertama masuk, alhasil 전학 첫날부터 이 새끼가 이 새끼야 지가 그래? waktu pun berlalu. Di toilet, Dek Yunjun nyamperin temannya buat minta pembalut nih ceritanya. Begitu dikasih, Dek Yunjun ngetuk salah satu pintu toilet buat masang tuh pembalut. Lah kok yang keluar adalah para cabe-cabean norak yang abis nyepet berjamaah men. Ngeliat itu, salah satu teman Yunju yang nggak diketahui jenisnya ini mendadak nyinyir gitu. Ya walaupun pelan, ternyata suaranya itu kedengeran ketua geng cabe. Dan karena Dek Yunju ngeliat temannya mau dibully, seketika jambak-jambakan pun tak terhindari. Nah, karena kebergok lagi berantem, mereka semua dibawa ke ruang guru. Tapi nggak tahu kenapa geng cabe dilepasin, sedangkan Dek Yunju dan gengnya malah diomelin habis-habisan di situ. Sampai nggak lama, Dek Yunju ngeliat Dusik yang lagi mojok dan nyimpen dompet pinknya sambil nungguin wali kelasnya buat nganter Dusik ke kelas. Ya namanya juga film ya kan. Ternyata Dusik bakal sekelas sama Dek Yunju dengan Pak Ju sebagai wali kelasnya. Dan momen pertemuan mereka ini diiringi dengan sebuah kejadian absurd man. 식사들 하셨습니까? Oke, Dusik mulai ngenalin diri di kelas nih ceritanya. Dan karena satu-satunya tempat duduk yang kosong cuma di sebelah Dek Yunju, dia pun memulai hari pertamanya sekolah dengan riang gembira. Ya walaupun harus kena tabok gara-gara nggak fokus. 야 이 자식아. Jam istirahat nih, rencananya sih Dusik pengen nyantui gitulah di halaman belakang. Lah kok dia malah kepergok Kipli dan antek-anteknya. Ya walaupun dia sempat pakai skill menyembunyikan muka, tapi tetap ketahuan tuh sama para kampret. Alhasil, nasib sang ketua geng pun harus ludes di tangan bocil. 뭐야 이거? 쥐꼬리 이거? 그래. 디스 한번 사와라. Besoknya, sebelum berangkat sekolah, Dusik beli rokok ke warung Mbak Ija buat disetorin ke para kampret. Ngelihat seorang pelajar beli rokok di warungnya, tentu aja langsung diusir tuh sama Pak Mamat. Oh alah yo, jangan ditiru ya adik-adik, nyebat sih nyebat, tapi jangan bawa-bawa alma mater juga kali. Dan karena nggak bisa nyetorin rokok ke para kampret, tentu aja Dusik pun harus merelakan harga dirinya lagi buat dibully sama Kipli dan antek-anteknya. Di waktu yang bersamaan, Kari dan Sangdu sedang berlatih keahlian masing-masing. Sangdu dengan kendonya, sedangkan Kari dengan karatenya. Gak lama, Sangdu ditelepon tuh sama Dusik buat ngantar makan siangnya ke sekolah. Dan begitu nyampe sekolah, Sangdu yang lagi nyariin kelas Dusik, lah kok malah ketemu sama guru bahasa Inggris yang cantik aduhai semoleh bernama Bu Guru Li. Seketika, Sangdu yang terkelepek-kelepek pun langsung menunjukkan pesonanya. 식사하셨습니까? Dan siapa sangka, ternyata Sangdu beneran berhasil ngajak Bu Guru Li makan siang bareng nih men. Sedangkan di tempat lain, sang bos kampret malah dapat bully tuh gara-gara bekal makan siangnya. Nasib. Besok paginya, pas mau berangkat sekolah, lah kok Sangdu makin melunjak men. Dia minta tolong bosnya buat ngasih sebuah kado buat Bu Guru Li. Tapi nggak tahu kenapa, lah kok si bos kampret ini mau-mau aja tuh. Sebelum para guru tiba, Dusik berhasil menyelinap dan nyoba naruh kado tadi. Ladalah, lah kok kepergok Bu Guru Li. Sambil salting, Dusik ngacir deh tuh. Dan begitu kado dibuka, boleh juga nih kado buat bini. Oke, fokus ke cerita inti. Di depan sebuah klub malam, Dusik yang lagi ngurusin anak buahnya, lah kok kepergok para begundal sekolah men. Dengan panik, dia langsung usir anak buahnya buat masuk ke dalam klub biar identitasnya sebagai ketua gangster nggak ketahuan. Iyalah dasar apes. Ternyata para kampret masih aja nyamperin dia. Hingga adegan sang bos gangster yang terzolimi pun tak terhindari. 잠만.
다리가. 동편아, 짭새. Besoknya di kelas, terlihat beberapa murid termasuk De Yunju disuruh berdiri di depan kelas gara-gara SPP-nya nunggak. Saat itu mereka sengaja dipermaluin sama tuh guru di depan murid lain biar segera ngelunasin SPP mereka. Untung aja Pak Jo, wali kelas mereka, segera datang dan ngehentiin guru itu, men. Karena sejatinya, walaupun terkenal killer, Pak Jo bener-bener tulus buat ngedidik murid-muridnya. Sementara di ruang lain, kepala sekolah sedang mempertanyakan nilai seorang murid yang gak memenuhi standar sekolah. Lah kok salah seorang guru ngelaporin yang intinya dia nyudutin Pak Jo yang gak mau nerima suap buat ngasih nilai bagus ke beberapa murid itu. Balik ke dalam kelas. Saat ini giliran Bully nih yang ngajar bahasa Inggris di kelas Dusik. Nah, pas Bully lagi sibuk ngejelasin materinya, lah kok teman De Yunju yang belum diketahui jenisnya ini ketahuan kasak kusuk gak jelas gitu sama si cabe-cabean. Disuruh maju deh tuh dua-duanya. Lah kok si Cabe malah ngompatin Bu Guru Li. Udah gitu petentang-petenteng lagi di depan Bu Guru Li. Alhasil, namun siapa sangka si cewek Cabe yang gak terima ngadu tuh ke emaknya. Dengan gaya ala-ala sinetron gitu, dia ngompor-ngomporin emaknya lewat telepon. Sampai gak lama, emak si Cabe nyelonong masuk ke dalam kelas dan langsung nyerang Bu Guru Li, men. Nah, ngelihat rekan sesama gurunya diperlakukan tidak hormat oleh wali murid, Pak Jo seketika langsung ngebela Bu Guru Li habis-habisan. Namun apesnya, gara-gara tindakan heroiknya itu, Pak Jo sendiri malah harus kena damprat Pak Kepala Sekolah. Soalnya, ayah dari si Cabe adalah salah satu donatur terbesar di sekolah itu. Alhasil, sebagai bawaan belaka, Pak Jo hanya bisa ngenes, men. Gak lama, Pak Jo masuk ke kelas di saat para murid habis ngeliat tontonan yang gak jelas gitu di luar kelas mereka. Dan karena kemarahan Pak Jo yang muncul di waktu yang kurang tepat, para murid masih belum bisa move on-an ketawa gara-gara kejadian tadi. Alhasil, Pak Jo pun manggil salah satu murid yang ketawa tadi dan langsung ngehukum dia karena dianggap gak sopan sama guru. Namun siapa sangka, ngelihat teman gengnya dikasih pelajaran di depan matanya, si Kipli tiba-tiba nyolot dan nantang Pak Jo, bahkan nyampe nyerang beliau. Dan karena ulah si kampret yang udah berani sama guru itulah, jiwa kesatria Dusik langsung meledak, men. Gak cuman itu, begitu udah bikin tuh kampret tepar, Dusik pun menuturkan kata-kata wejangan tuh ke seisi kelas. Sepulang sekolah, Dusik yang gak sengaja ketemu sama Kipli ngobrol 4 telinga tuh. Dusik minta maaf dan ngingetin Kipli biar lebih ngejaga sopan santun sama orang yang lebih tua, apalagi guru. Karena sekali menjadi guru, maka mereka adalah orang tua bagi kita. Wow, respect sama nih gangster. Tapi lagi enak-enaknya ngobrol, lah kok mereka diresek sama para begunda dari SMA lain, men. Emang sih, cuman Kipli doang yang mereka kasih pelajaran. Tapi ngeliat temennya digibeng di depan matanya, Dusik pun menunjukkan kanuragannya. Dan semenjak kejadian itu, si Kipli akhirnya jadi respect tuh sama Dusik. Bahkan seisi kelas sekarang udah gak berani ngata-ngatain guru mereka di depan Dusik. Sampai tibalah sebuah momen di mana De Yunju mulai ngasih bimbingan pelajaran tuh ke Dusik. Tapi bukannya fokus sama pelajaran yang dijelasin De Yunju, Dusik malah fokus nelen ludah, men. Sepulang dari sekolah, Yunju yang lagi jalan bareng sama Dusik tiba-tiba ngajak Dusik buat amik soju nih ceritanya. Begitu masuk, lah kok mereka malah mergokin Sangdu sama Bu Guru Li yang lagi indah-indahnya berdua. Diajak gabung dia tuh sama Bu Guru Li. Ya walaupun suasana jadi canggung-canggung gimana gitu. 그래. 너도 이제 다 컸는데 뭐. 자식. Malam yang indah masih berlanjut. Abis mie bareng, mereka berempat lanjut ke tempat ngesong nih ceritanya. Dan di malam itu, mereka pun melupakan sejenak kepenatan duniawi untuk menghibur sanubari. Sedep. Abis nganter De Yunju pulang, Dusik, Sangdu, sama Kari ngadain meeting kecil-kecilan lah ya di klub malam yang mereka kelola. Dusik dengan bangganya mamerin foto berduaan sama De Yunju, men. Tentu aja, Kari yang begitu menghormati Dusik muji-muji De Yunju dengan gaya uniknya tuh. Alhasil,
Oke, gak lama datanglah beberapa cewek penghibur. Namun siapa sangka salah satu cewek itu ternyata Dek Yunju, men. Seketika Dusik langsung shock dong. Ngobrol deh tuh berdua. Di sini Yunju ngejelasin semuanya ke Dusik, di mana dia sangat butuh duit untuk biaya sekolah dan demi mimpinya untuk kuliah ke luar negeri seperti teman-temannya. Karena kondisi keuangan orang tuanya yang kurang mampu, dia terpaksa harus menjadi wanita penghibur demi meraih impiannya itu. Ngedengar semua omongan dari Dek Yunju, Dusik hanya bisa tertunduk sedih dan terdiam tanpa kata. Setelah kejadian itu, Dusik ngumpulin kedua orang kepercayaannya. Dia nyeritain semuanya ke Sangdu dan Kari tentang kebusukan sekolahnya. Awalnya sih, Sangdu bersikeras agar Dusik lebih fokus sama tugasnya buat ngedapetin ijazah dan gak usah ngurusin hal lain. Tapi begitu dengar kalau Bu Guruli juga kena imbasnya, seketika Sangdu pun langsung meledak, men. Singkat cerita, kini di sekolah mulai banyak guru yang di PHK karena alasan yang gak jelas dari Pak Kepala Sekolah. Bahkan, Pak Ju jadi salah satu guru yang kena PHK itu, men. Ngedengar berita itu, seisi kelas jadi mendung. Karena sejatinya, walaupun Pak Ju terkesan keras sama muridnya, sebenarnya dia sangat peduli sama murid-muridnya itu, men. Dan karena hal itu, Yunju pun mulai melakukan misi rahasia di ruang komputer. Namun tindakannya itu ternyata sempat dilihat oleh Pak Kepala Sekolah. Besoknya, Kepala Sekolah menemukan sebuah blog yang menuliskan fakta-fakta kejelekan SMA Sangchun. Dan karena keinget kalau dia ngeliat Yunju lagi sendirian di ruang komputer kemarin, seketika dia langsung datang ke kelas Dusik dan langsung ngasih Yunju pelajaran tanpa kesempatan, men. Walaupun Dusik terkesan hanya diem pas Dek Yunju diajar sama Pak Kepala Sekolah, pada akhirnya dia sama teman-teman lain berusaha nganter Dek Yunju ke rumah sakit, men. Hari berikutnya terjadi kekacauan di sekolah. Murid-murid yang ngerasa posisinya tertindas sama kekerasan dari pihak sekolah, mereka pun melakukan demo di gerbang sekolah. Namun karena nggak mau sekolahnya kelihatan jelek, kepala sekolah malah sibuk ngadepin pers dengan alibi-alibi nggak jelasnya, men. Sedangkan di sisi lain, para guru jujur yang terkena PHK membuat konferensi pers bersama media. Dengan Pak Ju sebagai juru bicara, mereka meminta maaf kepada semua murid dan wali murid karena mereka sendiri saat itu dalam posisi yang sulit atas perintah dari Pak Kepala Sekolah. Bahkan demi kejujuran, mereka kini harus rela dipecat karena nggak mau ngikutin cara kotor Pak Kepala Sekolah. Dan setelah membongkar sisi gelap dan kecurangan sekolah itu, mereka yakin bahwa kejujuran dan kebenaran pasti akan terungkap. Di sebuah malam yang syahdu, Dek Yunju sedang meratapi kesendiriannya di rumah sakit. Sampai kemudian sang pangeran datang menjenguk dan tangis Dek Yunju pun pecah, men. Keesokan harinya, pas mau masuk sekolah, Dusik ngeliat beberapa murid dan guru yang dipecat lagi demo di depan gerbang. Hingga tiba-tiba Pak Kepala Sekolah muncul dengan didampingi pria-pria berotot, men. Tanpa banyak komando, mereka ngebubarin para pendemo dengan barbar. Bahkan para guru pun gak luput dari serangan mereka, termasuk Pak Jo, men. Tentu aja Dusik udah gak bisa diem lagi. Namun sebelum bertindak, Dusik nelpon Sangdu buat ngasih tahu kalau dia pengen ngambil alih SMA Sangchun saat ini juga. Dan dengan gagah berani, aksi heroik pun dimulai. Namun sayangnya, karena dikeroyok, Dusik akhirnya tumbang, men. Dia masih nyoba buat bangkit, tapi apalah daya. Hingga kemudian, anak buah Dusik muncul dengan epiknya dan pergedebukan lanjutan pun tak terhindari. Begitu berhasil numbangin geng musuh, Sangdu sama Bu Guruli mulai saling bertatapan mesra tuh. Dan karena tatapan yang penuh melodrama itu, momen Ichikiwir pun terjadi. Oke, para pendemo akhirnya berhasil ngebobol gerbang dan masuk ke sekolah. Demo lagi tuh di sana.
Sampai tiba-tiba datanglah geng lawan beserta bosnya yang langsung nyerang geng Dusik. Ngelihat itu, ratusan siswa muncul dengan bersenjatakan jepit rambut, catokan, sama sisir. Disangka salon kali. Mereka semua langsung berbaris rapi di belakang geng Dusik demi nyingkirin geng musuh. Namun demi ngelindungin teman-teman sekolahnya, Dusik pun mutusin buat nantang bos geng musuh dengan cara duel 1 lawan 1. Diiringi oleh tetesan hujan, duel epik pun dimulai. Dan karena hasilnya imbang, tawuran dua geng pun tak terhindari. Hingga polisi pun akhirnya datang dan menangkap mereka semua, termasuk Dusik Men. Dan dalam momen itulah, Dek Yunju datang demi ngeliat sang pangeran di hatinya. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu dengan kenceng. Dusik yang udah keluar dari penjara ketemuan tuh sama bos besarnya sambil nunjukin ijazah yang dia dapat lewat paket C. Lucunya, sang bos besar sendiri ternyata saat ini lagi ngulang sekolah di SMA men. Jadi ketua kelas lagi. Abis basa-basi bentar, sang bos besar berencana ngejadiin Dusik sebagai pemimpin geng di area Gangnam. Namun dengan syarat, Dusik harus punya ijazah S1. Tanpa ragu, Dusik pun ngejawab, tamat. Penuh inspirasi. Dari film ini, kita jadi belajar apa yang namanya attitude. Bahkan sekelas gangster aja masih ngormatin guru. Nggak kayak bocil-bocil mecin yang berani nantang guru, bahkan sampai ngajak gelut guru men. Ingat, sebobrok-bobroknya IQ kita, moral harus kita tegakkan. Ya udahlah ya, tungguin alur cerita selanjutnya aja ya men, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.